Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Pratiwi. Saya dari kelas R7C. Dan sekarang saya ingin menjelaskan materi tentang statistika, yaitu kuartil dan desil. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kuartil dan desil. Kuartil itu artinya pembagian data menjadi 4 kelompok besar. Desil itu pembagian data menjadi 10 kelompok besar. Ini adalah data populasi. Di bagian ini disebut dengan kelas interval. Angka 51 ini disebut dengan batas bawah dan angka 60 ini disebut dengan batas atas. Rumus dari kuartil yaitu tepi bawah ditambah 1/4N dikurang frekuensi kumulatif F besar dibagi frekuensi dengan dilambangkan Fi kecil dikali interval. Untuk mencari hasil nilai kuartil 1, pertama kita harus menentukan 1/4N-nya dulu. Sama dengan 1/4 nilai N, yaitu hasil dari frekuensi, ditambah hasilnya sama dengan 40. Berarti 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Nilai 1/4N-nya sama dengan 10. Dan selanjutnya kita mencari nilai dari F besar atau frekuensi kumulatif. Mencari hasil frekuensi kumulatif seperti ini. Jadi untuk yang pertama kita mengikuti hasil sampingnya, yaitu 5. Bawahnya 8 ditambah 5 sama dengan 13. Selanjutnya 13 ditambah 12 sama dengan 25. Selanjutnya 25 ditambah 10 sama dengan 35. Dan 35 ditambah 5 sama dengan 40. Kita sudah menentukan hasil F. Selanjutnya kita langsung masukin ke rumus. Sama dengan titik bawahnya dari 10 itu berada di frekuensi mana. Di sini keterangannya 13, berarti dari 5 sampai 13 ada di titik nilai interval 2. Berarti letak Q1 ada di nilai interval 2. Selanjutnya kita masukin ke rumus lagi. Tepi bawahnya yaitu karena berada di interval 2, berarti yang nilai 61-nya dikurang 0,5. Hasilnya adalah 60,5 ditambah pengen jatuh. Tadi nilai dari ini adalah 10. Berarti 10 dikurang F besarnya adalah F sebelum dari nilai 2 adalah 5. Dan frekuensi kecilnya ada di angka 8. Dikali jarak interval dari 61 sampai 70 yaitu 10. Di sini kita langsung hitung, ditambah 10 dikurang 5, ini bisa kita coret terlebih dahulu. Ini hasilnya 4, di sini 5, jadi ini 25/4 sama dengan 60,5 plus 6,25. 6,25 adalah hasil dari pembagian 25 dibagi 4 dan sama dengan 66,75. Ini adalah hasil dari kuartil 1. Ini saya hanya mencontohkan mencari nilai Q1. Jika ditanya bagaimana kita mencari nilai Q3, di sini kan keterangannya 1/4N. Jika kita mencari nilai Q3, hanya mengubah di sininya menjadi 3/4 dan seterusnya. Sekarang akan menjelaskan bagaimana menentukan nilai dari desil. Sebenarnya kuartil dan desil itu
hampir sama, hanya pembedanya kuartil itu 1/4N, tapi kalau desil 1/10N. Seperti yang tadi, nilai 1 ini bisa didapat dari misal Q1 adalah menentukannya 1, D1 menentukannya 1. Jika D3 menentukannya berarti 3/10 dikali N. Hasil dari desil 3 seperti yang tadi, berarti kita menentukan 3/10 dikali N-nya tadi 40 sama dengan berarti nilainya 12. 3/10 dikali N hasilnya 12. Langsung kita masukkan aja. D3 sama dengan tepi bawah dari 12 berarti tetap ada di interval 2. Karena di sini adalah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 12 ada di nilai interval 2. Dan bagaimana mencari tepi bawah? Seperti yang tadi, jika D3-nya berada di interval 2, berarti 60 dikurang 0,5. Hasilnya 60,5 ditambah nilai ini adalah tadi 12 dikurang frekuensinya dari interval 2 yaitu 5 sebelumnya per FI-nya diketahui adalah 8 dikali nilai I-nya adalah jarak dari 61 sampai 70 yaitu 10 sama dengan 60,5 ditambah berarti 35/4 sama dengan 60,5. Jika didesimalkan hasilnya 8,75 dan hasilnya adalah 69,25. Ini adalah hasil dari desil 3. Sekarang kita akan menentukan simpangan baku dan varian atau ragam. Untuk menentukan simpangan baku yang diperlukan adalah nilai rata-rata. Untuk menentukan nilai rata-rata sama dengan F kecil dikali XI per F kecil. Kita harus menentukan X-nya dulu atau juga disebut sebagai nilai tengah. Nilai tengah dari 63 sampai 67, cara menentukannya yaitu 63 ditambah 67 dibagi 2 sama dengan hasilnya 65. Kita tulis di sini. 68 ditambah 72 dibagi 2 hasilnya adalah 70. Dan seterusnya. Selanjutnya kita menentukan FI dikali XI. FI dikali XI. 2 dikali 65 hasilnya 130. 3 dikali 70 hasilnya 210. 6 dikali 75 hasilnya 450. Kita langsung masukkan ke rata-ratanya. Berarti ini dijumlahkan yaitu hasilnya 1540. 1540 dibagi FI. Berarti hasil dari 2 ditambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 4 tambah 1 yaitu N sama dengan 20. 1540 dibagi 20 hasilnya sama dengan 77. Berarti nilai rata-ratanya 77. Nih.
Selanjutnya kita menentukan di sini tertera FI dikali XI minus rata-rata pangkat 2. Berarti kita selanjutnya menentukan XI nilai tengah dikurangi rata-rata. Nilai tengahnya 65 dikurang 77, hasilnya sama dengan min 12. 70 dikurang 77, hasilnya sama dengan min 7. 75 dikurang 77, hasilnya sama dengan min 2, dan seterusnya. Selanjutnya, kita langsung masukin keseluruhannya. Frekuensi dikali nilai tengah dikurang nilai rata-rata pangkat 2. Berarti frekuensinya 2 dikali XI-nya. XI kita tidak usah langsung masukin satu-satu, patokan kita adalah yang ini aja. Berarti min 12 dipangkatin 2 dikali 144 sama dengan hasilnya 288. Dan seterusnya sama, masukin 3 dikali XI ininya min 7 pangkat 2, hasilnya 147. 6 dikali min 2 pangkat 2, hasilnya 24. 169. Jika sudah kita hitung sampai akhir, kita jumlahkan keseluruhannya. 288 ditambah 147 ditambah 24 ditambah 36 ditambah 256 ditambah 169. Jika di kalkulator hasilnya 920. Ini hasil dari ini, dan ini hasil dari ini, dan ini hasil dari N. Selanjutnya kita langsung masukin ke rumus. S sama dengan hasil 920 dibagi FI-nya 20. 920 dibagi 20 sama dengan akar 46. Ini disebut ragam, varian. Simpangan bakunya akar dari 46 sama dengan 6,78, dan ini adalah hasil simpangan baku yang diakarkan. Kalau hasil dari ragam itu berupa akar. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.